Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dika Pambia Diamsyah. Saya dari jurusan Teknologi Informasi Angkatan 2019. Nah, di sini saya akan mencoba menjelaskan tentang Euler Methods secara singkat. Euler Methods itu adalah salah satu metode yang digunakan untuk mencari solusi dari persamaan diferensial biasa atau yang biasa disebut dengan Ordinary Differential Equation atau ODE dengan bentuk dy per dx sama dengan f sebagai fungsi dari x dan y. Nah, dari sini kita mencoba untuk mengaproksimasi nilai y baru itu dari nilai y lama ditambah slope dikali dengan step size-nya. Nah, atau dalam bentuk matematikanya dapat ditulis dengan y plus 1 sama dengan y ditambah slope dikali h. Nah, misalkan saya mempunyai grafik seperti ini. Dari sini, saya tahu bahwa nilai y di titik xi berada di sini. Nah, dari titik ini saya akan mencoba untuk mencari nilai y di titik x plus 1. Langkah yang pertama yaitu saya menghitung dulu slope di titik x1 ini. Seperti ini. Nah, dari slope ini dapat kita ketahui bahwa slope itu adalah turunan dari kurva ini sendiri, yaitu dy per dx. Nah, dari yang persamaan awal tadi, kita tahu bahwa dy per dx tidak lain adalah fungsi diferensial kita tadi, yaitu f sebagai fungsi dari xi dan yi. Nah, dari persamaan ini, maka saya dapat mengestimasi nilai y pada titik xi plus 1 ini, yaitu dari slope ini dikali dengan step size-nya dan ditambah dengan nilai awalnya, yaitu y0 ini. Nah, kemungkinan ketemu di sini. Nah, inilah nilai aproksimasi yi yang didapat dari persamaan ini. Sedangkan h itu adalah step size, yang pada langkah ini tidak lain adalah di sini, yaitu xi plus 1 dikurangi xi. Nah, dari aproksimasi ini, kita dapat lihat bahwa terdapat selisih antara nilai aproksimasi dan nilai yang sebenarnya. Nah, selisih inilah yang akan menjadi nilai error dari perkiraan kita ini. Nah, misal contoh, saya memiliki persamaan diferensial yaitu dy per dx sama dengan minus 2x pangkat 3 ditambah 12x kuadrat dikurangi 20x dan ditambah 8,5. Dan dari sini saya ingin menghitung nilai y mulai dari titik 0 sampai dengan titik 4 dengan step size sebesar 0,5. Dan dari sini diketahui bahwa nilai y pada titik awal yaitu 0 adalah 1. Nah, maka saya akan menghitung nilai y pada titik 0,5 yaitu sama dengan y0 ditambah dengan slope dikali dengan h, di mana slope itu adalah persamaan diferensial ini sendiri, seperti yang kita ketahui tadi. Nah, dari situ saya dapat menuliskan persamaan yang menjadi seperti ini, menginisiasi nilai 0 ke dalam persamaan, dan mengali dengan step size-nya. Dan saya dapatkan hasilnya yaitu 5,25. Nah, jika misal kita bandingkan dengan solusi exact dari persamaan ini, karena ini merupakan persamaan polinomial, maka kita dapat mencari solusinya secara analitik dengan mudah, yaitu dengan mengintegralnya. Nah, ini saya dapat integralnya, di mana nilai konstanta 1 ini berasal dari nilai untuk titik 0, yaitu sama dengan 1. Nah, dari sini, saya mencoba memasukkan nilai 0,5 ke dalam persamaannya, dan saya mendapatkan nilai 3,21875. Nah, dari sini ketahuan bahwa terdapat selisih yang merupakan error itu sendiri, yaitu nilai exact-nya dikurangi nilai approximate, yaitu minus 2,03125, atau errornya itu setara dengan minus 63,1%. Cukup besar. Nah, misal saya menghitung semua nilai y untuk setiap nilai x ini, dan membandingkannya dengan nilai sebenarnya, dan saya plotkan ke dalam grafik seperti ini. Maka dapat dilihat bahwa errornya itu termasuk besar. Nah, dari mana sumber dari error ini? Nah, sumber dari error ini tidak lain adalah ada dua, yaitu yang pertama dinamakan transaction error, yaitu error yang disebabkan oleh penggunaan metode Euler itu sendiri, dan yang kedua adalah runoff error, error yang disebabkan oleh keterbatasan digit signifikan yang dapat dihitung oleh komputer. Nah, transaction error sendiri ini terdiri atas dua, yaitu local transaction error dan propagated transaction error.
di mana local translation error ini adalah error yang terjadi untuk setiap satu kali perhitungan. Sedangkan propagated translation error ini adalah error yang disebabkan karena adanya error dari perhitungan sebelumnya. Nah, dari kedua error ini, yang dapat kita hitung, yang dapat kita perkirakan itu adalah yang translation error. Di mana nilai translation error ini dapat kita ketahui dengan menuliskan Taylor series, ya seperti ini. Nah, dari sini, bahwa kita ketahui bahwa Y aksen itu adalah DY per DX, atau ODE itu sendiri. Nah, maka persamaan Taylor ini dapat saya tuliskan kembali menjadi seperti ini. Nah, dari sini dapat kita ketahui bahwa ternyata metode Euler itu hanya menggunakan dua suku pertama dari Taylor series. Akibatnya, jika kita mendekati sebuah fungsi yang memiliki order lebih dari satu, maka suku-suku selanjutnya ini tidak terwakilkan. Akibatnya, suku-suku inilah yang menjadi error dari perhitungan itu. Nah, sehingga dari persamaan ini dapat kita ketahui bahwa error yang paling besar itu yang dari suku ketiga ini. Maka dapat saya aproksimasikan bahwa error itu adalah F aksen XI YI dibagi 2 faktorial dikali H kuadrat, atau errornya itu setara dengan OH2, mana errornya berorder 2. Nah, dari sini kita ketahui bahwa errornya itu sebanding dengan H kuadrat. Artinya, jika kita turunkan nilai H-nya, maka nilai errornya itu juga semakin kecil. Nah, selanjutnya saya akan masuk ke demonya. Nah, di sini saya mempunyai persamaan diferensial sebagai berikut. Yaitu dy per dx sama dengan 0,367x pangkat 4 dikurangi 2,97x pangkat 3 ditambah 11,43x kuadrat dikurangi 21,862x ditambah 9,327. Nah, dari sini saya akan menghitung nilai y dari x sama dengan 0 sampai x sama dengan 2, dan diketahui bahwa nilai y 0 itu 3,54. Dan yang pertama saya menggunakan step size sebesar 0,5. Nah, dari sini kita dapat menghitung nilai y pada titik 0,5 itu dengan rumusan y pada titik 0 ditambah dengan slope-nya yang tidak lain adalah persamaan ODI kita yang saya evaluasi di titik 0 dan dikali dengan step size-nya. Dari sini kita dapat nilai 8,2035. Dan untuk errornya, di sini saya sudah menuliskan persamaan turunan dari persamaan ODI kita. Dan saya gunakan untuk menghitung errornya di sini. Di mana persamaan errornya itu adalah F aksen XY yang saya evaluasi pada titik 0,5 dikali dengan H pangkat 2 dibagi dengan 2 faktorial atau 2. Dan saya dapatkan error sebesar minus 1,5595. Dan misal di sini saya teruskan sampai titik X sama dengan 2, maka saya dapatkan error-error sebagai berikut dan nilai-nilai Y sebagai berikut. Nah, dari sini, misal saya menurunkan step size-nya, misal menjadi 0,1. Dan saya mencoba untuk menghitung semua nilainya. Nah, dapat dilihat di sini bahwa nilai errornya itu sudah jauh lebih baik, lebih kecil. Nah, dari sini membuktikan bahwa semakin kecil nilai H, maka semakin kecil nilai errornya. Nah, sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.